Koalisi antara Gerindra dan PKB yang diberi nama Kebangkitan Indonesia Raya atau KIR sukses meresmikan Sekretariat Bersama atau Sekber. Peresmian yang berlangsung di Jalan Ki Mangunsarkoro, nomor 1 Menteng, Jakarta Pusat, dihadiri oleh elit pengurus kedua belah pihak, termasuk Menparekraf Sandiaga Uno yang sebelumnya dikabarkan hendak masuk ke P3. Peresmian Sekber jelas merupakan keuntungan besar bagi kelangsungan perjalanan KIR. Pertemanan dua partai papan atas dan menengah ini bisa terus melangkah mendaftarkan paket Capres dan Cawapres ke KPU. Tinggal sekarang upaya menambah kekuatan dengan cara melobi partai lain yang masih goyah atau belum menemukan labuhan koalisi. Pada sisi lain, baik Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto maupun Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Caimin terlihat sangat puas. Kedua tokoh puncak di partai masing-masing terlihat sama-sama sumringah pasca peresmian, menandakan bahwa sudah ada beberapa pemahaman di antara keduanya. Tebakan saya soal Capres-Cawapres. Bagi Gerindra, peresmian Sekber adalah momentum pembuka bagi cita-cita Prabowo. Upaya sang Menteri Pertahanan untuk mewujudkan niat baik jadi presiden menggantikan Jokowi pada Pilpres mendatang terbuka sangat lempeng. Mengapa? Karena syarat mutlak presidensial threshold sudah terpenuhi. Iya, benar, gabungan hasil suara Gerindra dan PKB pada Pileg 2019 melebihi ambang batas 20%. Sementara itu bagi PKB sendiri memperjelas perjalanan politik Caimin sama dengan Prabowo yang punya keinginan ikut Pilpres. Peresmian Sekber menjadikan Caimin kini lebih kukuh mengikat pertemanan dengan Prabowo. Caimin juga bisa tambah fokus menatap masa depan. Mengapa? Karena amanat Istimewa Ulama Nusantara yang mendorong jadi Capres atau Cawapres terbuka di depan mata. Apakah terlalu berlebihan? Saya kira tidak. Selain karena Caimin lewat PKB-nya punya andil besar mempermulus jalan pencapresan Prabowo, komentar Menparekraf Sandiaga Uno berikut ini bisa dijadikan rujukan. Disarikan dari CNN Indonesia 23 Januari 2023, kata Sandiaga, koalisi Gerindra PKB sepakat mengusung Prabowo dan Caimin. Keduanya terlihat sudah memiliki chemistry. Sandiaga bahkan menjelaskan secara apresiatif. Katanya, saat di dalam ruangan, Prabowo dan Caimin terlihat rileks. Bagai orkestra yang berjalan sangat baik dan sejuk bagi demokrasi ke depan. Mudah-mudahan diberi kelancaran. Menurut saya, apa yang disampaikan Sandiaga ini bukan hanya sekedar pengakuan, tapi juga menunjukkan sikap legowo yang sangat diharapkan. Betapa tidak, dalam hubungannya dengan keinginan PKB secara elektabilitas, Sandiaga ada di atas Caimin. Mestinya, beliaulah yang maju jadi kontestan Pilpres. Bahkan dalam beberapa hari belakangan ini sengaja di-endorse oleh partai-partai di luar KIR, seperti P3 misalnya. Tapi ternyata Sandiaga tetap setia melabuhkan diri di Gerindra, termasuk mendukung Caimin jadi Cawapres Prabowo. Masih berkaitan dengan Caimin, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani memberi penegasan. Disarikan dari Kompas.com, katanya Gerindra berharap Ketum PKB Caimin bisa menjadi Cawapres Prabowo Subianto. Apalagi ada hasil keputusan Istimewa Ulama Nusantara, ditambah peresmian Sekber, justru makin kuatlah posisi Caimin bakal jadi pendamping Prabowo. Memang benar, sikap legowo Sandiaga dan penegasan Muzani tersebut tak sampai diumumkan secara terbuka dan formal di acara peresmian Sekber. Andai begitu, momentum peresmian dapat dikatakan sempurna. Di samping melakukan kuncian terhadap ikatan koalisi, Gerindra PKB juga mampu menjadi yang terdepan untuk mengeluarkan keputusan tentang nama kandidat Capres dan Cawapres. Sungguh sangat ideal, bukan? Tapi tak apalah, yang terjadi kemarin saya kira sudah cukup memenuhi ekspektasi kedua belah pihak, baik di Gerindra Prabowo maupun di PKB Caimin. Biarlah untuk sementara ini masing-masing menikmati hasil pasca peresmian, sambil mempersiapkan proses lebih lanjut hingga pada akhirnya nanti sampai pada tahap mendaftar pasangan kandidat ke KPU. Saat di acara peresmian, Prabowo sempat melontarkan keyakinan akan merapatnya partai lain ke KIR. Ketika ada yang tanya kira-kira partai mana gerangan itu, Prabowo tidak menjawab rinci dan menyebut nama secara pasti. Prabowo hanya bilang semua partai punya potensi gabung bersama Gerindra PKB.
Keyakinan Prabowo menyiratkan adanya koalisi yang akan pecah kongsi. Artinya, ada di antara partai yang selama ini sudah atau punya rencana bergabung dalam satu kelompok bakal keluar memisahkan diri. Yang manakah kira-kira partai tersebut? Jawab atas pertanyaan ini dapat memperjelas jumlah pasangan kandidat yang akan berlaga di Pilpres 2024. Kalau PDIP jelas tak mungkin. Mengapa? Karena di samping bisa berangkat sendiri, sudah ada kriteria pakem yang dilontarkan secara terbuka oleh Megawati, di mana itu terucap pada saat HUT ke-50 beberapa waktu lalu. Kata Megawati, kandidat yang akan diusung berasal dari kader sendiri. Jadi jelas Megawati tidak akan memilih Prabowo dan Caimin. Masalahnya, ya karena keduanya bukan kader PDIP. Kita tengok partai macam Golkar, P3, dan PAN yang sudah ada di Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB. Perkembangan terakhir di KIB terjadi pembahasan cukup alot tentang nama kandidat. Cuma ini tak krusial. Mengapa? Sebab ketiga partai ada kesepakatan saling menghargai. Artinya, penentuan nama capres dan cawapres akan diputuskan bersama oleh ketiga parpol. Tapi sebaliknya yang terjadi pada Partai Nasdem, Demokrat, dan PKS yang memiliki rencana membentuk koalisi perubahan atau KP. Tentu Anda masih ingat bahwa di KP terjadi masalah yang bersifat deskonstruktif. Tidak seperti KIB, masing-masing partai calon anggota KP terkesan jalan sendiri-sendiri. Terkini bahkan rebutan cawapres. Maka melihat masalah ini, yang sangat dekat untuk gabung ke KIR adalah salah satu atau salah dua di antara Nasdem, Demokrat, atau PKS. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Sabidi Mutiullah yang disadur dari Kompasiara.com dengan judul Gerindra PKB makin kokoh, Caimin pasangan Prabowo. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma Karisma 90.